Keluarga di dalam Islam itu menempati posisi yang sangat agung dan posisi yang sangat besar. Bahkan sering saya sampaikan berulang-ulang, salah satu memori yang tidak mampu dihapus oleh manusia itu memori dia bersama keluarga. Dia sama temannya, berlalunya waktu bisa lupa. Dia bersama sahabatnya bisa jadi dengan kematian sudah lupa. Tapi ketika kita bersama dengan keluarga kita, itulah memori yang tidak pernah mampu dihapuskan sampai menembus dalam kehidupan kita ketika kita di alam barzakh dan di alam mahsyar. Mungkin antum pernah membaca sebuah riwayat yang disampaikan oleh Nabi SAW. Dalam riwayatnya Barok bin Azib, ketika beliau kemudian menyampaikan kepada kita perjalanan ruh ketika dicabut dari jasadnya. Maka ruh itu naik ke langit, menembus langit yang pertama hingga langit yang ketujuh. Allah kemudian bersabda kepada malaikat yang membawa ruh itu, "A'iduhu ilal ardi," kembalikan ruh itu ke bumi dan kembalikan dan satukan dengan jasadnya. Dari bumi yang aku menciptakan dan dari bumi nanti aku akan membangkitkan kedua kalinya. Sampai kemudian ruh itu dikembalikan kepada jasadnya, ditanya pertanyaan oleh Munkar dan Nakir dengan satu ujian pertama dalam perjalanan panjang ke akhirat. Setelah selesai dengan mampu menjawab pertanyaan dan ujian di kehidupan barzakhnya, kemudian dibukakan antara ia dengan surga. Kemudian datang kepadanya orang yang begitu rupawan. Setelah mendapatkan itu, tahukah kita teriakan apa yang diteriakan oleh mereka yang ada di dalam kubur ketika baru menapak perjalanan pertama di alam kubur setelah menyelesaikan ujian yang pertama? Ternyata mereka berteriak, teriakan itu disampaikan Nabi. Mereka mengatakan, "Ya Rabbi, aqimis sa'ah hatta arji ila ahli." Ya Rabbku, tolong segerakan, tegakkan hari kiamat segera supaya aku cepat berkumpul kembali dengan keluargaku. Disitulah kita paham, disitu kita ngerti. Ternyata keluarga hari ini yang mungkin bagi sebagian orang itu tampaknya biasa, sering kita tinggalkan dengan berbagai macam aktivitas yang tidak bermanfaat. Tapi ternyata itulah yang diingat pertama kali ketika manusia di alam barzakhnya. Bahkan ketika dia menyelesaikan urusan dalam ujian yang pertama, ketika ditanya malaikat Munkar dan Nakir, tidak ada yang dia inginkan. Ketika sudah mendapatkan untuk melihat surga pun, dia masih ingat kepada keluarga. Makanya dia berteriak supaya bisa berkumpul kembali dengan keluarganya. Disitulah kita ngerti, disitulah kita paham, keluarga itu bukan sesuatu yang tampaknya biasa, tapi keluarga itu merupakan sesuatu yang posisinya besar dalam kehidupan kita. Sya'am abad, mau nerima dan nerima, keluarga itu memori yang tidak bisa dipisahkan dan memori yang tidak bisa dihapuskan. Makanya ketika kita sudah mengetahui betapa besarnya kedudukan keluarga ini, maka sesungguhnya keluarga di dalam Islam memiliki definisi. Maka kemudian kalau kita rujuk kepada kamus, keluarga itu disebut dengan kata usroh. Kalau kita buka di dalam Mu'jam, Ma'ajim, Qamus, kita akan mendapati kenapa keluarga itu diambil dari kata usroh, yaitu diambil dari kata ikatan. Karena sesungguhnya pernikahan dalam keluarga itu ikatan yang Allah tetapkan di antara dua anak manusia dalam ikatan yang sangat kuat, dibebankan kepada mereka kewajiban, dan Allah menjadikan keluarga itu sebagai landasan ibadah untuk meraih ridhanya Allah, dan melahirkan generasi-generasi yang salih. Maka itulah diantara berbagai macam definisi yang disampaikan oleh para ulama. Makanya keluarga disebut dengan kata usroh. Usroh itu artinya ikatan, artinya orang kalau sudah berkeluarga, dia punya ikatan yang Allah berikan dengan ikatan yang kuat dari dua anak manusia, punya kewajiban dan mereka memiliki hak bagaimana mereka beribadah dalam keluarga itu dan bagaimana melahirkan generasi-generasi yang salih yang nanti bermanfaat untuk agama Allah. Maka itulah yang menjadikan kita paham, berarti kesempurnaan manusia tidak akan sempurna sampai dia mendapatkan keluarga. Makanya antum tidak pernah dapati ada nabi kecuali menikah, tidak ada rasul kecuali menikah. Satu rasul yang belum menikah yaitu adalah Nabi Isa, karena beliau diangkat, kemudian beliau berada di langit sampai nanti diturunkan di Menara Putih ketika itu ada di Damaskus. Tapi selainnya semuanya menikah, karena itu merupakan salah satu ikatan kuat yang Allah tetapkan dalam kehidupan manusia. Makanya penting orang yang beriman bahwasanya ketika kesempurnaan iman mereka itu didukung dengan adanya keluarga. Makanya setelah kita paham bagaimana definisi keluarga itu, disinilah kita paham berarti dalam pernikahan dan keluarga dalam Islam itu dia memiliki perspektif
perspektif yang sangat khusus. Makanya kemudian dia akan menjadi benar keluarga itu kalau dia memiliki visi dan misi. Dan visi dan misi inilah yang kita harus paham. Tadi Ustaz Triasmoro sudah menyampaikan panjang lebar bagaimana keluarga di dalam Islam. Karena kemudian kita paham bahwasanya semua urusan di dalam agama ini diatur oleh Allah. Urusan kita megang kemaluan ketika kencing diatur dengan apa kita memegang kemaluan itu. Urusan kita buang ingus diatur bagaimana kita ingusnya dan bagaimana aturan sunnah di dalam ingus. Maka sama pula di dalam aturan keluarga pun ada aturan-aturan yang Allah tetapkan yang tertuang dan termaktub di dalam kitabullah dan sunnah. Makanya setidaknya kita harus paham dalam salah satu buku Ummahat Khalidah Fit Tarikhil Islam disampaikan di dalam kitab itu apa sih visi dan misinya dalam keluarga Islam itu. Sampai-sampai Allah kemudian menjadikan keluarga itu menempati posisi istimewa. Sampai nanti pun ketika kita di surga, salah satu kenikmatan surga bukan hanya bernama bidadari, tapi kenikmatan surga itu adalah ketika mereka punya keluarga. Makanya antum tidak pernah jumpai di antara penduduk surga itu yang jomblo dan sendirian. Mereka nanti akan menikah, walahum fiha azwajun mutahharah. Mereka akan mendapatkan pasangan-pasangan yang disucikan oleh Allah. Asia ketika suaminya Fir'aun masuk ke neraka, Allah berikan keluarga kepada Asia. Apa keluarganya? Kata Syekh Utsaimin, beliau akan dinikahkan dengan Rasulullah Muhammad. Ibunda Maryam, beliau tidak menikah sampai beliau meninggal dunia. Dengan siapa Ibunda Maryam binti Imran nanti kemudian di surga? Syekh Utsaimin pun menyatakan sesungguhnya tidak ada laki-laki yang sepat dan imannya dengan imannya Ibunda Maryam kecuali adalah Rasul. Kenapa? Karena salah satu syariat yang masih disisakan dari kehidupan dunia, salah satunya adalah syariat menikah. Sholat selesai, puasa selesai, haji dan umrah selesai, tapi syariat menikah masih ada. Karena salah satu di antara hal besar ketika di surga itu berkumpul dengan keluarga sebagaimana itu kita nikmati dalam kehidupan di dunia. Makanya setelah itu kita harus paham visi dan misinya disebutkan di dalam kitab itu. Visinya apa? Visinya tentunya yang tadi disamakan oleh beliau. Sesungguhnya visi keluarga di dalam Islam itu adalah bagaimana keluarga itu bukan hanya berjumpa di dunia tetapi mampu berjumpa di akhirat. Berjumpa di dunia tetapi bertemu di akhirat. Makanya ayat untuk menegaskan ini sebagaimana yang kita baca di dalam surat Tur ayat yang ke-21. Ini merupakan landasan bagi setiap keluarga di atas muka bumi. Ayat ini merupakan ayat penggembira dan busyra bagi setiap orang yang punya keluarga. Allah menyampaikan di dalam ayat ini, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum wa ma alatna walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imrin bima kasaba rahin. Yang kurang lebih artinya adalah orang-orang yang beriman itu nanti akan dipertemukan dengan anak cucu mereka yang beriman dalam kehidupan nanti di surga, di mana penjelasan tafsirnya Allah akan memberikan kepada mereka rumah di surga setelah mereka dipertemukan oleh Allah, karena keimanan mereka itu menjadi sebab Allah memperjumpakan mereka dalam kehidupan di akhirat. Dan ini merupakan visi besarnya satu keluarga di dalam Islam. Kita ini keluarga yang mencari kehidupan di balik kematian, karena di balik kematian bagi orang yang beriman di situ ada perjumpaan yang lebih nikmat daripada perjumpaan di dunia, sebagaimana garansi dan jaminan Allah di dalam surat At-Tur 21. Keluarga ketemu di dunia, ketemu di akhirat. Dan itulah menjadi visi besarnya orang ketika mereka menikah. Makanya inilah yang kemudian menjadi visi besarnya. Saya dan antum sama. Kalau kita betul-betul mendapati bagaimana keluarga kita melaksanakan hak dan kewajiban, sesungguhnya pamrihnya itu adalah bagaimana kita nanti dipersuakan dan dipertemukan oleh Allah dalam kehidupan di surga. Misinya yaitu adalah bagaimana kita menjadikan keluarga kita menjadi bagian dari lokomotif panjang untuk menegakkan kalimat Allah. Karena kita paham bahwasanya surganya Allah itu mahal, dan surganya Allah itu adalah surga yang akan mempertemukan kita dengan keluarga. Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba.